Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima pelajaran Islamik pada pagi hari ini. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih mandi janabah. Mudah-mudahan pembahasan yang akan kita bahas terkait fikih mandi janabah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pembahasan sesi fikih janabah kali ini ada 3. Kita fokuskan yang pertama, definisi atau pengertian mandi janabah. Yang kedua, hal-hal yang mewajibkan mandi janabah. Dan yang ketiga, tata cara mandi janabah. Definisi mandi janabah. Yang pertama, secara bahasa. Mandi janabah secara bahasa berarti menuangkan air ke seluruh tubuh. Sedangkan yang kedua, definisi mandi janabah secara istilah fikih berarti tata cara, ritual yang bertujuan menghilangkan hadas besar, sehingga siap untuk melakukan ibadah yang diwajibkan. Sebelumnya kita harus suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Setelah kita mengetahui tentang definisi mandi janabah secara bahasa dan istilah, pembahasan berikutnya adalah yang mewajibkan mandi janabah. Kapan kita wajib, kita harus mandi janabah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, keluar mani. Maka anak laki yang seandainya sudah balik ditandai dengan keluarnya air mani atau air sperma, saat itu dia wajib mandi janabah. Yang kedua, ketika meninggal dunia. Seorang muslim baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan dunia untuk selamanya, maka diwajibkan bagi yang hidup, kerabatnya atau saudaranya yang mampu untuk memandikan jenazah mayit tersebut, agar nanti ketika kembali menghadap Allah dalam keadaan suci, bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, wajib mandi janabah ketika haid seorang wanita selesai. Yang keempat, ketika darah nifas sudah selesai. Tadi darah haid selesai wajib mandi janabah, begitu juga selesainya darah nifas. Darah nifas artinya darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya darah akan keluar selama 40 hari, 40 malam setelah seorang wanita melahirkan. Setelah 40 hari darahnya akan berhenti, maka saat itu dia diwajibkan mandi janabah. Sedangkan yang kelima, diwajibkan juga ini khusus buat seorang wanita yang baru saja melahirkan, maka dia wajib mandi janabah. Bagaimana kalau wanita tersebut keguguran? Bayinya belum sempurna sudah datang musibah, keguguran. Maka wanita yang bayinya keguguran tadi tetap juga wajib melakukan mandi janabah, sekalipun bayinya yang keluar tadi belum sempurna tubuhnya, belum sempurna anggota dan bentuk badan bayi yang keguguran tadi. Sedangkan yang terakhir, diwajibkan dalam agama kita mandi janabah ketika bertemunya dua kemaluan antara suami dan istri yang kita sebut dengan hubungan antar suami istri. Pembahasan yang terakhir terkait tata cara mandi janabah. Tata cara mandi janabah ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan rukun, dan yang kedua berkaitan dengan sunnah mandi janabah. Terkait rukun mandi janabah ada 3. Yang pertama, niat dalam hati. Ketika sudah masuk ke dalam kamar mandi,
maka niatlah di dalam hati, tidak usah diucapkan dengan lisan. Hadirkan hati kita saat itu, niat untuk mandi janabah. Saya niat untuk mandi janabah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah niat, diwajibkan juga dia menghilangkan najis yang ada di tubuhnya. Seandainya di tangannya, di kakinya, atau di anggota tubuh dirinya terdapat najis yang menempel, maka diwajibkan dia hilangkan dulu bekas-bekas najis tadi yang ada di tubuh orang tersebut. Sedangkan yang terakhir, rukun mandi janabah harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka mandi janabahnya tidak sah. Setelah niat, kemudian menghilangkan najis, yang terakhir adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Dia wajib menyiram air ke seluruh tubuhnya sampai tuntas. Jangan sampai ada lekukan, jangan sampai ada anggota tubuh yang tidak terkena air. Jika itu terjadi, maka mandi janabahnya tidak sah. Kalau mandi janabahnya tidak sah, maka ibadah yang dikerjakan seperti sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait sunnah-sunnah mandi janabah, walaupun ini sunnah bukan wajib seperti halnya yang rukun tadi sebelumnya, namun kita diajarkan oleh Rasulullah agar melakukan 5 hal ini. Guna pahala dibalik kita mandi janabah kita dapati dengan sempurna. Yang pertama, disunahkan sebelum menyiram tubuhnya dengan air, dia membaca basmalah dulu di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, disunahkan membasuh kedua telapak tangannya. Jangan sampai tangannya ada yang kotor, ada najis. Maka disunahkan yang kedua, basuhlah kedua tangan, kedua telapak tangannya dengan air. Lalu yang ketiga, disunahkan berwudu sebelum mandi janabah. Jika kita ingin berwudunya nanti di akhir mandi janabah juga tidak masalah. Yang penting kita berwudu baik sebelum ataupun setelah kita melaksanakan mandi janabah. Yang keempat, disunahkan kita menggosok-gosokkan tangan ke seluruh anggota tubuh kita agar kita yakin bahwa sesungguhnya air sudah sampai ke seluruh permukaan anggota tubuh kita. Agar yang sunnah keempat ini bisa dilakukan, kita gunakan dengan sabun atau kita gunakan sampo. Maka dengan penggunaan sabun ataupun sampo ini termasuk bagian sunnah, karena saat itu kita menggosok-gosokkan tangan kita ke seluruh anggota tubuh. Sedangkan yang terakhir, sunnah mandi janabah adalah mendahulukan anggota sebelah kanan daripada sebelah kiri. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Bahu kanan dulu, baru bahu kiri. Begitu juga kaki bagian kanan terlebih dahulu, baru kita siram kaki bagian sebelah kiri. Demikianlah anak-anak yang Ustadz banggakan, pembahasan tentang definisi hal-hal yang mewajibkan mandi janabah dan tata cara mandi janabah, baik itu rukun ataupun sunnah-sunnah mandi janabah. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas disunahkan mandi janabah saat-saat tertentu. Kapan itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Dan kita akan bahas juga di pertemuan berikutnya tentang hal-hal yang diharamkan untuk kita kerjakan saat kita dalam keadaan janabah, saat kita dalam keadaan hadas besar. Sampai bertemu kembali pada sesi pembahasan lanjutan fikih mandi janabah. Ustadz ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.